Wabarakatuh kakak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eldion dong. Siapa itu Adit? Adit namanya banyak pasaran. Biar di pasar ada itu Adit. Iya nih, ketemu lagi. Gocam berhayal begitu. Gocam Enak. Yang dulu deh kak, jumba kak. Mulai mi kameranya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sehampir bencong. Begini memang suaraku. welcome to Tepi Kata. Selalu siap berbagi. Sedikit. Ingat. Masih ingat Jin. Sedikit. Insya Allah. Asik. Suram atau bahagia? Campur-campur ya. Ada suramnya, ada bahagianya. Hai, suram. Boleh sedang? Di SD Negeri Matangin 2. Saya 2 kali ke SD kak, 2 kali pindah. Pertama di Luhut Timur, yang kedua di Wajo. Hal yang paling menarik. Serasa kalau hal yang menarik di zaman SD itu ndak ada juga. Yang ada tuh hal-hal yang ndak pernah dilupakan. Kayak misalnya berkelahi sama teman cowok, dikuhantam ke hidungnya sampai berdarah. Sampai cowok-cowok nanti kuantam begitu. Nih, enggak kak. Berkelahi waktu itu karena diganggu kak ceritanya. Jadi emosi kak tuh. Saya bilang ndak mau berhenti, masih terus yang jadi marah mak berdiri mana langsung kutinju mukanya. Rese memang. Rese. Untuk mau kau sampaikan nanti kalau ketemu. Buat Naufal, kau ingat kejadian waktu SD? Hidungmu berdarah, masih mau kok. Sebentar potong nih kak. Yang paling menarik itu pernah saya ini sama teman-teman cewekku waktu SD ambil masing-masing makeupnya mama tato, baru itu nanti dicampur baru baku ganti-ganti main makeupan. Misalnya saya yang makeup ini, dia yang makeup saya, jadi di situ pertamanya kenal makeup, yang kayak belajar di saja, padahal enggak, cuman pakai ji, ambil sembunyi-sembunyi ki, itu makeupnya. Kalau hal menarik mungkin sebuah cerita aja ya. Hal menariknya itu pertama saya kenal nama kata upacara. Pada saat ibu guru saya masuk, dia bilang waktu kelas 1 SD. Dia masuk, dia bilang anak-anak saatnya upacara. Nah saya kenapa spontan langsung balik ke kursi perempuan. Gue bilang begini nggak? Yang mana bagus jadi pasanganku nanti? Cek pas di lapangan, upacara bukan pacaran. Kukira pacaran. Jadi Filipina yang mana bagus jadi pasanganku di sini, yang mana bagus? Pas keluar upacara. Jadi dikira pada saat itu upacara biro jodoh di Biro jodoh. Betul sekali. Pertama kali saya kata itu pacar, ternyata dijemur. Kalau hukuman sih ya pernah saya ingat. Dulu saya punya sulap dan sama temanku. Saya tidak punya uang saya tidak punya uang. Bagaimana caranya bisa saya dapat uang? Gulungkan dulu kemeja panjang. Kau punya apa? Gulung kemejaku. Apa namanya nih? Lengan toh? Gulung ki. Nah, pas dia gulung kan kantong yang di sini toh? Tiba-tiba saya ambil uang di situ. Dia enggak lihat. Dia lebih keasikan ki. Tiba-tiba dilihat sama guru, saya bilang pegang tetenya. Langsung dilapor masuk kepala sekolah. Padahal saya teknik sulap ji. Kenapa dua-duanya? Langsung lewat kepala sekolah, langsung masuk kepala sekolah, di ruangan kepala sekolah. Terus dia apa itu? Tidak, jadi tanya-tanya saja. Kenapa begitu? Gue bilang tidak, ibu sulap. Siapa namanya? Uya, mau kau jadi apa? Uya kuya. Bilang aja begitu. Ada dua orang cowok memang ini yang kayak saudara nih 2 orang, tapi selalu karena ganggu. Biar pindah bangku main ini datang lagi mengganggu, ambil pulpen lah, ambil buku lah. Kira apa yang disuka? Padahal tidak sama sekali. Dalam kelasku itu tidak ada yang tidak geng, karena satu ada geng yang high class, ya ada geng yang Oke. ada geng yang kelas menengah bawah.
kelas menengah yang di tengah-tengah lah toh. Itu terus ini gengku saya tuh berempat kak. Nah terus kalau ini kan kalau berempat memang kita sulit sekali ki, ini satu diganggu maju semua mi. Jadi tuh hari sampai berkelahi itu yang memang itu rese sekali memang, yang sampai deh pakai sapu ini dipukul kan sampai tuh sapu patah. Itu pemegangnya sampai patah. Tetap ji mengganggu, tetap ji na lanjutkan itu ke jalannya. Cowok itu dulu kayak banci di kelasku karena itu banyak sekali itu teman cewekku juga yang dia buat menangis. Parah, iya. Nggak tahu cari perhatian kok atau memang resek itu suka memang lihat cewek menangis. Pernah ya, cuman bukan karena sakiti, cuman capek kak, ganggu terus. Jadi menangis gitu. Kalau saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menarik semua. Tapi kalau yang paling diingat dulu, saya kan orangnya suka masuk sembarang kelas dulu. Jadi setiap jalan pergi ke kantin tapi tahu tidak ada uang, masuk kelas belok. Bilang, "Bro, ada uang dulu." Nah, di situ ternyata selama saya masuk di kelas ternyata selalu diperhatikan. Jadi pasnya jarang masuk kelas dicari. Nah, di situ pertama kali saya dicari. Tumben ada orang cari orang kayak saya. Padahal dulu SD disebut gila dulu. Pelawak kan joker dulu waktu SD. Nah, saya dulu waktu SD penyesalan terbesar waktu itu di SD. Saya dulu pacaran pertama kali di SD. Pacaran kelas 4 SD, terus sampai kelas 2 SMP. Jadi 2 tahun pacaran sampai kelas 6, pas lulus LDR 2 tahun. Baru kali ini namanya waktu ingat itu Melati. Jadi sampai sekarang kalau saya ingat-ingat masa SD saya tuh cari sampai sekarang itu Melati mana gitu. Cuma tidak dapat. Ceweknya Minus, enggak tahu juga. Tapi saya punya pacar dulu waktu SD cantik Pak, orang Jakarta dulu. Hitam manis. Pertama kali kalau waktu saya tidak punya HP. Terus supaya bisa calling-callingan dikasih HP. Jadi pada saat mau lulus itu saya kasih kembali karena saya pikir kalau lulus kan ya masing-masing sudah punya jalannya masing-masing toh. Nah, saya kasih kembali, tahu-taunya pas SMP ketemu di Facebook, lanjut gitu. Jadi HP-nya kembali juga. HP-nya kembali juga, enggak disimpan. Mana tahu anak SD mau simpan HP. Kita kan belum punya kemampuan untuk memanfaatkan situasi. Nah, tapi kalau misalnya ini mau cerita tentang SD, masa-masa SD itu paling berbekas di saya karena dibandingkan SMP sama SMA, SD itu paling membahagiakan. Karena SD itu konfliknya sedikit, kebanyakan senangnya. Nah, kenapa? Karena dulu teman-teman kita tuh jujur gitu. Jadi tidak pernah kayak main belakang, tidak ada yang dibilang namanya kayak sistem kayak misalnya nih kita suka sama orang, dia tuh tidak merebut gitu. Terus kalau misalnya kita main bola tidak ada uang, ya patungan, beli di pasar sebelah gitu. Kan dulu bola 5.000 toh, jadi patung-patungan 5.000, 1.000. Masa-masa SD. Kalau SMP sistem pembulian. Jadi tidak dirasa itu waktu SMP. Jadi masa SD sampai sekarang pun kalau mau diingat teman-teman SD sampai sekarang dibandingkan teman SMP sama SMA, saya masih hafal nama-namanya temanku waktu SD, nama lengkap sampai sekarang. Ada 32 siswa dan siswi itu sampai sekarang namanya sama siapa, nama lengkapnya. Dan kalau pembahasan SD ini yang tidak saya lupa itu adalah pada saat saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya hampir bencong karena mainannya sama perempuan terus. Jadi setiap main sama perempuan, tiap keluar main atau belajar bergaulnya sama perempuan. Sampai pada akhirnya kelas 3 SD temanku akhirnya ajak Kak, bilang kan dipanggil Adit dulu. Bilang, "Dit, ayo main bola deh." Sebelah nanti pide. Kayak gitu. Nah, saya tuh hampir bencong bukan karena saya mau bencong kayak lekong begitu toh, dari bahasa kayak kayak gitu, enggak kayak gitu. Cuman memang lebih lemah lembut gitu. Kalau bicara pelan, halus. Tapi gestur tetap laki begitu. Nah, tapi waktu itu diajak sama temanku bilang, "Nanti pide, masih mau Kak main sama ini teman-temanku yang cewek." Nah, temanku sudah kayak mulai begitu lah, sudah kayak gitu. Besoknya diajak lagi, "Ayo deh main bola botol tutup botol itu."
Terus bilang, nanti Pide lagi malas kak. Langsung dikasih gini sama temanku, bilang, yo toh kau nanti kalau begitu terus kau tuh jadi bencong betulan tuh kayak ketua kelasku kan gini. Masih saya ingat itu namanya dulu, namanya Josron. Nah, saya Josron Pratama. Nah, dia tuh dari SD, SMP kalau sama SMA kacak semua kayaknya kalau nggak salah ya. Nah dia itu satu kampus akhirnya nanti sekarang di Setiambong aja juga. Satu ketemu di kampus ketua kelasku ini namanya Josron. Nanti kayak Josron. Tidak. Siapa mau jadi bencong? Ayo main bola. akhir itu dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 main bola terus dan akhirnya sekarang jati diriku terselamatkan gitu. Kalau tidak ada teman-temanku pada saat itu, sampai sekarang saya mungkin jadi ini setengah matang. Dah ada Ji. Dari Udah ada Ji. namanya mau balik ke SD. Nggak mau Kak. Mau ribet. Untuk tepi kata sukses ke depannya. Banyak likersnya, subscribe-nya. Banyak konten yang lebih menarik lagi. Sukses selalu. Ya, kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih sekolah, masih SD, nikmatilah masa-masa sekolah kalian gitu, karena masa-masa sekolah itu adalah masa-masa yang paling indah. Ada kan orang bilang kalau masa SMA itu masa yang paling indah seumur hidup, tapi kalau menurutku pada saat kalian SD, SMP, SMA itu masa-masa yang paling indah gitu, yang tidak bisa kalian dapatkan pada saat kalian kuliah gitu, yang kejujuran dalam pertemanan, solidaritas. Kalau saya kan ini beda sekali memang zamannya kita waktu SD sama zaman sekarang Kak. Zaman dulu itu tidak ada yang namanya gadget, belum mengenal yang namanya gadget. Sedangkan sekarang anak-anak yang masih 2 tahun saja sudah diajari main gadget, nggak bisa lepas dari gadget. Jadi mainnya di luar sama teman-temannya itu kurang. Jadi itu mau saya Kak, kurang-kurangi main gadgetnya, karena permainan yang zaman dulu itu bagus sekali, menarik sekali, main di luar sama teman-teman, pokoknya lebih dapat sekali senangnya daripada sekarang. Jadi kalau berbuat sesuatu itu harus memikirkan dulu sebelum bertindak. Kalau ada keluarga kita tidak begitu Ki. Jadi yang bikin dulu itu mungkin dari orang tua aja. Kalau yang kuingat memang untung yang kuingat ini semua yang senang-senang Ji, berusaha Kak cari yang suramnya. Oke, ada kuingat sedikit. Jadi yang perlu diubah itu memang itu aja yang aku bilang, kalau misalnya mau bertindak itu berpikir panjang dulu. Karena kalau misalnya itu yang apa, kalau dia ikuti egonya sering bertengkar, itu toh orang takut dulu sering bertengkar, mengganggu sekali. Oke, pesanku untuk mungkin yang dari tadi yang aku bilang hanya untuk bersenang-senang, tapi mungkin ada yang bisa kalian petik dari apa yang aku bilang. Kalau ada positifnya kalau ada positifnya diambil, kalau tidak ada yang enggak usah, mending dinonton aja, karena ini hanya just for fun. Dan terima kasih untuk tepi kata yang sudah mendangkel lagi dan mungkin sudah bosan atau entah, tapi semoga tidak bosan ya. Oh ya, pesanku untuk anak SD zaman sekarang itu jangan terlalu kurang ajar, terlalu kasar. Jangan terlalu cepat mau dewasa, karena kalian itu masih panjang, ikuti saja prosesnya. Jangan terlalu cepat mau berurusan, jangan cepat mau tahu tentang urusan orang dewasa,
karena kalian itu masih banyak permainan yang harus dimainin, harus jangan mau belajar tentang omongan orang-orang dewasa, karena itu tidak bagus. Kok main-main saja. Iya, main-main saja. Jangan main cewek. Jangan main cewek, karena kalian tidak tahu itu karmanya. Sebenarnya kalau saya bisa kembali di dunia SD itu bukan tentang dunia SD-nya yang saya ingin rubah, tetapi yang saya ingin rubah adalah kedekatanku sama orang tua. Dan karena pada SD kelas 4 itu orang tua saya bercerai. Dan pada saat itu saya sudah pindah, makanya saya memiliki 3 sekolah. Pertama 4 SD sampai di SD Impres Pabamian hanya sampai kelas 4 SD. Pindah ngikut bapak kelas 5 SD, pindah ngikut mama kelas 6 SD. Jadi perasaan di sekolah saya hancur. Jadi saya memilih ikut sama nenek karena supaya sekolah saya tidak hancur begitu. Dan yang lebih sejatinya lagi bahwasanya hidup yang kita jalani itu bukan tentang soal mengeluhnya kita atau tentang soal kita belajar dari belakang, bukan, tetapi bagaimana cara kita untuk menerima semuanya. Sebenarnya itu. Kalau soal pesan ya, saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman tepi kata bahwasanya hari ini adalah dirimu di masa depan, dan dirimu di masa depan adalah kelakuanmu pada hari ini. Jadi berbaiklah kepada orang lain, karena berbaik kepada orang lain tidak membuat kamu rugi dalam segala macam hal. Yang sedih itu Kak pas ditinggal sama bapakku waktu SD. Dan pertama kali saya yang dapat bapakku meninggal di rumah. Itu yang paling Dan saya waktu hari tidak masuk sekolah gara-gara saya jaga bapakku di rumah. Oh, sakit. Iya, sakit. Kalau saya kembali waktu SD, saya cuman minta lebih banyak waktu sama bapakku saya, Kak. Karena itu juga, Kak, sering Kak ditinggal juga toh sama bapak, sama mama. Kalau pergi kerja, cuman itu pasnya sakit, saya jaga betul itu tidak pergi sekolah. Kalau saya mau buat masih hidup bapakku, semoga bisa ya bahagiakan Ki, banggakan Ki menjadi anak yang bisa buat dia bangga. Anggap saja bapak mau di sini. Apa mau kau bilang sama dia? Itu mau saja. Selalu sehat, itu mau saja. Iya.